Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, how's your day? Bagaimana kabar kalian semua? Pasti sehat kan? Harus sehat ya, jangan sakit-sakit. Halo, aku Widya Tata Pambudi, kalian bisa panggil aku Tata. Nice to meet you guys. Aku mahasiswa BK angkatan tahun 2021 dari UNY. Selamat datang di podcast aku, di mana kalian bisa mendengarkan dan belajar banyak hal baru dari sini. Di kesempatan kali ini, aku bakal bahas tentang suatu hal yang tidak banyak orang bahasnya nih, yaitu bad habits atau kebiasaan buruk. Teman-teman, dari kalian nih, ada nggak yang punya kebiasaan buruk yang susah banget buat ditinggalin, apalagi diubah jadi kegiatan yang lebih positif? Kebiasaan buruk masing-masing orang tuh kan beda-beda ya, dan kebiasaan buruk itu juga banyak nih teman-teman. Padahal tidak seharusnya kita memelihara kebiasaan buruk, karena hal ini bisa jadi kita bawa sampai kapanpun. Apa kalian mau selamanya punya kebiasaan buruk? Hidup dengan berbagai hal positif itu menyenangkan loh. Nah, ngomongin tentang kebiasaan buruk, sebenarnya semua manusia pasti ada aja hal buruk atau kebiasaan buruk yang dilakukan. Namun kita juga tidak boleh terlena akan pernyataan itu, karena kita bisa kok berubah ke arah yang lebih baik. Dengan kita berusaha untuk menjadi lebih baik, maka kita akan berprogres dan semakin maju ke depannya. Kalau aku sendiri nih, aku punya kebiasaan buruk yaitu menunda-nunda pekerjaan. Dengan aku menunda-nunda pekerjaan, akhirnya banyak hal yang harusnya aku kerjakan malah jadi terlewat. Kadang dengan kebiasaan itu, aku suka ngerasa gak nyaman sendiri. Bahkan aku pernah ada di titik dimana aku kok ngerasa kayak diri aku tuh gak berguna gitu. Padahal penyebab dari perasaan itu kan aku sendiri ya, datangnya tuh dari diri aku sendiri. Setiap orang pasti memiliki kebiasaan yang bermanfaat dan sangat bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari. Namun, ada juga orang yang mengembangkan kebiasaan buruk yang menghambat kemajuan dan kesuksesan mereka. Namun, menghentikan kebiasaan buruk itu tidak mudah kan? Apalagi jika sudah terbiasa dalam waktu yang lama, sehingga butuh waktu ekstra. Ini adalah kebiasaan buruk yang umum ada di kehidupan sehari-hari. Misalnya mencubit hidung, menggigit kuku, merokok, lalu menghabiskan uang, atau kesulitan belajar di depan umum. Nah, kalau kalian adalah salah satu orang yang sering melakukan hal yang aku sebutin tadi, sebenarnya perilaku-perilaku tersebut bisa saja melukai diri kalian sendiri ataupun orang lain. Perilaku yang berulang seringkali sulit untuk dilepaskan dan dilakukan tanpa disadari. Agar hidup dapat lebih produktif setiap hari, kalian harus selalu mengurangi kebiasaan negatif atau buruk yang dapat menurunkan produktivitas kalian. Nah, bagaimana sih sebenarnya cara untuk menghilangkan kebiasaan buruk? Jadi aku bakal sharing ke kalian nih beberapa hal yang aku lakukan atau tahap-tahap yang aku lakukan untuk perlahan merubah kebiasaan buruk aku menjadi kebiasaan yang lebih baik. Jadi yang pertama adalah jujur dengan diri sendiri. Psikolog mengatakan, semakin jujur diri kalian dengan kebiasaan buruk kalian, semakin besar kemungkinan kalian untuk mengubahnya. Mereka yang dekat dengan kalian, yang peduli dengan kesejahteraan kalian, dapat menjadi cermin dan memberi kalian umpan balik jika kalian memiliki masalah. Jika seseorang terus memberitahu kalian bahwa kalian terus menjulurkan kepala, itu bisa menjadi tanda bahwa kalian memiliki kebiasaan buruk. Setelah saya atau aku bisa jujur pada diri aku sendiri atas apa aja kebiasaan buruk aku, selanjutnya aku mengumpulkan data. Jadi seorang psikolog klinis menyarankan kalian agar menganalisis kebiasaan buruk kalian sendiri. Sebagai pilihan yang bagus, kalian dapat memulai untuk menulis buku harian diri kalian sendiri. Misalnya, kalian mungkin memiliki kebiasaan mematahkan jari atau menggigit kuku. Mulailah mencatat dan identifikasi sensasi yang diberikan kepada Anda. Saat kalian memulai, pro dan kontra dan seterusnya. Dengan cara ini, kalian bisa lebih menyadari kebiasaan buruk kalian. Kumpulkan data ini setidaknya mungkin selama seminggu lah. Perlahan-lahan, entah itu kecemasan atau kebosanan, kalian bisa mendapatkan pemahaman tentang apa yang menyebabkan kebiasaan buruk kalian. Setelah kalian dapat nih data-data kebiasaan buruk kalian tuh apa saja sih? Selanjutnya adalah
memanipulasi kebiasaan buruk kalian. Misalnya, kalian mungkin menyadari bahwa kalian memiliki kebiasaan buruk terlambat menyadari. Kalian telah menganalisis bahwa ketika kalian adalah orang terakhir dalam rapat, kalian suka diperhatikan atau mungkin kalian suka bersenang-senang. Sederhananya, kebiasaan buruk ini bisa membuat adrenalin kalian terpompa dan membuat hidup Anda lebih menantang. Sekarang, cobalah untuk mendapat kepuasan yang sama dari sesuatu yang lebih baik. Misalnya, bisa dalam bentuk latihan fisik misalnya. Temukan saja sesuatu yang menarik yang dapat membawa emosi yang sama ke dalam hidup kalian, alih-alih kebiasaan buruk yang lama. Setelah kalian jujur, lalu kalian mengumpulkan data, selanjutnya kalian manipulasi. Hal yang paling penting adalah jangan terburu-buru dan juga realistis. Ada kemungkinan besar bahwa kalian telah hidup dalam kebiasaan lama atau kebiasaan buruk kalian ini selama bertahun-tahun. Jangan terlalu banyak bertanya pada diri sendiri, seperti berubah total hanya dalam waktu 1 minggu nih. Nikmati saja prosesnya, bukan stresnya. Tetapkan tujuan yang masuk akal. Jika kalian selalu terlambat, misalnya sering terlambat 30 menit, tetapkan target kalian menjadi terlambat 10 menit itu maksimal nih daripada kemarin-kemarin. Setelah itu kurangi secara perlahan setiap minggu, jadi step by step seperti itu. Nah, setelah kalian melakukan hal yang sudah aku sebutin tadi, bisa kalian juga menggunakan aplikasi pembantu. Nah, ada beberapa aplikasi berguna yang akan membantu kalian mencatat pencapaian kalian. Misalnya, itu bisa berupa aplikasi manajemen berat badan online atau aplikasi pemantauan tidur online. Aplikasi tersebut akan membantu kalian mengukur kesuksesan kalian sehingga kalian dapat melihatnya dalam kenyataan, hampir membuktikan bahwa kalian mendapatkan kemajuan. Dan yang gak kalah penting adalah cari dukungan tambahan. Bisa dengan menghubungi keluarga, teman, atau klub khusus kalian untuk mendapatkan dukungan tambahan. Misalnya, menurunkan berat badan dengan teman selalu mudah. Saya setuju untuk saling mendukung dan mengontrol. Atau, jika kalian selalu terlambat bekerja, mintalah ibu atau rekan kerjaan kalian untuk membangunkan kalian di pagi hari. Kalian bahkan bisa juga menyewa pelatih pribadi dengan pergi ke gym dan mencari teman baru di sana. Mereka dapat mendorong kalian untuk tidak ketinggalan kelas dan memberi kalian lebih banyak motivasi. Dengan langkah-langkah yang sudah aku sharing ke kalian tadi, kalian bisa menerapkannya untuk pelan-pelan merubah kebiasaan buruk kalian. Karena kebiasaan buruk yang terus dibiarkan, maka akan terus berjalan dan entah sampai kapan. Terakhir, aku punya sedikit pesan buat kalian. Yuk ubah kebiasaan buruk pelan-pelan demi hidup yang lebih maju dan lebih positif. Jangan lupa juga buat mengalihkan kebiasaan lain yang lebih produktif untuk pelan-pelan merubah kebiasaan buruk menjadi kebiasaan baik yang berkesinambungan. Oke guys, aku harap kalian bisa ambil positifnya dari apa yang aku omongin tadi. I really glad if you guys can learn more from here. Thank you so much. See you guys. Have a good day. Bye-bye.